Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kali ini saya akan menjawab salah satu komentar dari sahabat kita yang beliau mengatakan kurang lebihnya sahabat. Intinya beliau ingin menyampaikan apa betul sholawat ini memang membuat kita kaya. Toh banyak yang baca sholawat tapi tidak kaya. Kira-kira seperti itu. Namun untuk lebih jelasnya seperti apakah komentarnya, dan alhamdulillah juga ada penonton Gus El Official yang lain yang juga membalas dari apa yang dikomentari oleh penonton sebelumnya. Nah, seperti apakah sahabat, dan mari kita kaji bersama. Namun sebelumnya, seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe ke channel ini untuk ikut berpartisipasi mensiarkan Islam melalui channel Gus El Official ini. Para sahabat HN Official semua yang ingin melaksanakan ibadah haji tahun depan di Tanah Suci Mekah Madinah, yaitu dengan melaksanakan haji khusus, haji tanpa antri, maka kami mengajak Anda semua untuk ikut rombongan haji bersama kami. Juga bagi yang ingin melaksanakan umroh secara gratis, maka kami mengajak Anda semua untuk ikut bergabung menjadi mitra kami, dan insya Allah nanti akan dibimbing sampai bisa umroh gratis dan berkali-kali. Nah, sebelumnya sahabat, saya ingin mengajak Anda semua untuk ikut umroh bersama kami. Insya Allah kita akan berangkat umroh pada bulan 1 tahun 2025 mendatang. Jadi bagi sahabat Gus El Official semua yang mempunyai keinginan atau cita-cita untuk bisa beribadah di Tanah Suci Mekah Madinah, maka segera daftarkan diri dan keluarga Anda semua. Mudah-mudahan kita semua bisa beribadah di Tanah Suci Mekah Madinah, baik berupa haji ataupun umroh. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk menyingkat waktu sahabat, maka akan saya bacakan komentar dari penonton Gus El Official ini, yang beliau berkata, kalaulah sholawat bikin kaya, anak pesantren pasti semua kaya. Nah, jadi beliau mengatakan sahabat, kalau di pesantren kan kita harus dibiasakan membaca sholawat. Walaupun kita tidak membaca sendiri, kadang kita dibimbing oleh ustadz, dibimbing oleh kiai, membaca secara bersamaan. Intinya kalau di pondok, secara tidak langsung kata beliau ini, sering baca sholawat. Nah, kalau memang bikin sholawat itu kaya, kata beliau ini, maka pasti semua anak pesantren itu kaya. Kalau kita lihat sahabat, yang namanya anak pesantren, itu pasti kaya memang ya. Kenapa demikian? Karena mereka tidak mikir makan. Yang mereka pikirkan hanyalah ilmu. Kenapa mereka tidak mikir makan? Karena dikirim orang tuanya. Secara tidak langsung, yang di pondok itu memang tidak memikirkan harta sahabat. Yang pertama memang karena masih belum waktunya. Yang kedua karena memang setiap bulannya pasti dikirim oleh orang tuanya. Nah, kemudian sahabat, ini ada jawaban dari penonton Gus El Official yang lain, di mana beliau berkata, sholawat mempermudah doa kita untuk segera diijabah oleh Allah. Nah, ini jawaban simpel namun sangat mengena sekali sahabat. Karena kalau ditanya apakah sholawat itu memang betul-betul bikin kita kaya, maka jawabannya ya bisa sahabat. Namun tidak semua orang ketika baca sholawat itu ingin kaya. Memang betul tingkatan ibadah yang tertinggi itu adalah hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada embel-embel yang lain. Kalau baca sholawat ya karena Allah. Kalau sholat ya karena Allah. Cuman untuk mendapat tingkatan yang begitu tinggi itu sahabat, maka ini membutuhkan tahapan. Kenapa kemudian Allah menciptakan surga? Kenapa Allah kemudian menciptakan neraka? Karena Allah tahu kalau Allah langsung memerintahkan semua ibadah harus karenaku misalkan, maka sudah sangat yakin sekali saya sahabat, akan sangat jarang dari kita selaku umat biasa itu untuk menjalankan perintah Allah sahabat. Karena itu Allah menciptakan neraka, sehingga kata Allah, kalau tidak sholat, kalau tidak zakat, kalau berbuat zalim, maka tempatnya di neraka, khalidina fiha abada, kekal di dalamnya. Namun sebaliknya, bagi yang senantiasa berbuat kebaikan, beribadah kepada Allah, maka tempatnya adalah surga nanti. Balasannya adalah surga. Nah, janji-janji Allah yang seperti inilah sahabat yang kemudian menyemangati kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah.
Sama halnya seperti sholawat, sahabat. Ketika Rasulullah bersabda, "Man shalla alayya kulla yaumin mi'ata marrah." Barang siapa yang bersolawat kepadaku setiap hari 100 kali, kata Rasulullah, maka qadallahu lahu mi'atu hajah. Pasti akan Allah kabulkan hajatnya itu sebanyak 100 hajat, sahabat. 100 keinginan. Ini di sini Rasulullah menggunakan kata-kata qadha. Kalau dalam bahasa pesantrennya ini adalah fi'il madhi, sahabat. Padahal baca sholawatnya mungkin kita masih akan membaca. Tapi Rasulullah sudah meningkatkan dengan fi'il madhi. Artinya apa? Kalau kita baca sholawat 100 kali, maka pasti, sahabat, Allah mengabulkan hajat-hajat kita itu sebanyak 100 hajat. 100 keinginan, sahabat. Nah, minha sab'ina fil akhirah wa thalathina fid dunya. 70 diantaranya itu akan dikabulkan nanti di alam akhirat. Kemudian 30 akan dikabulkan ketika kita masih hidup di dunia, sahabat. Dan ini janji Allah dan Rasulnya. Ini adalah hadis Rasulullah, di mana Rasulullah menyampaikan seperti ini. Itu bukan dari dirinya sendiri, sahabat. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang disabdakan oleh Rasulullah itu dari hawa nafsunya sendiri, melainkan semua adalah atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala, atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, sahabat, ketika kita baca sholawat, maka hajat manusia berbeda-beda. Ada yang ingin penyakitnya segera diangkat, ada yang ingin anaknya menjadi soleh soleha, ada yang hutang-hutangnya ingin segera lunas, ada juga yang ingin misalkan mempunyai kekayaan yang barokah. Ada, sahabat. Kemudian apakah semuanya ini pasti dikabulkan dengan membaca sholawat? Pasti dikabulkan, sahabat. Yang terpenting kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan istiqomah, serta ditambahi keyakinan di dalam hati kita. Ya, kalau kita tidak yakin, sahabat, kita misalkan ingin lunas hutang dengan cara membaca sholawat, tapi kita tidak yakin, sholawat tidak mungkin bisa membantu melunasi hutang kita, maka ya sudah, sahabat, tidak akan ada gunanya. Wa man lam ya'taqid lam yantafi. Sesuatu barang siapa yang tidak yakin, maka tidak akan ada manfaatnya, tidak akan bermanfaat. Kira-kira seperti itu, sahabat. Nah, jadi bagi teman-teman seislam, bagi sahabat seislam seiman semuanya, sekali lagi, sholawat itu tergantung dari apa niat kita ketika membacanya. Kalau lillahi ta'alanya, kalau karena Allah ta'alanya, sudah pasti kita karena Allah ta'ala. Cuman balasan-balasan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, itulah yang kita harapkan juga. Jadi selain sholawat ini memang untuk Allah dan Rasulnya, namun balasan yang dijanjikan itu juga kita harapkan, seperti mengabulkan 100 hajat tersebut, sahabat. Innallaha la yukhliful mi'ad. Karena Allah itu tidak akan pernah ingkar terhadap janjinya, walaupun sekecil apapun, sahabat. Maka inilah yang kita tuju, inilah yang kita cari, sahabat. Jadi dengan wasilah sholawat, semua masalah kita, keinginan kita, hajat-hajat kita, itu insya Allah pasti semuanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang istiqamah dalam berzikir kepada Allah, dalam bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas komentarnya kepada beliau-beliau ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi, sahabat, kalau ada yang ingin testimoni menyebarkan hikmahnya kepada yang lain agar dapat ditiru, silahkan tulis di kolom komentar. Ataupun yang punya hajat, punya doa, silahkan juga tulis di kolom komentar. Insya Allah akan saya amini dan akan diaminkan juga oleh ribuan penonton Gus El Official nantinya. Dan semakin banyak yang mengamini, maka insya Allah akan semakin cepat doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.